Apakah Al-Fatihah bisa digantikan oleh bacaan yang lain? Al-Fatihah yang harus kita baca ketika kita sholat, apakah bisa digantikan dengan bacaan lain? Bisa atau tidak? Kalau bisa apa dasarnya? Kalau tidak, apa dasarnya? Dalam kondisi kita yang sudah hafal Al-Fatihah, ketika kita sholat, maka membaca Al-Fatihah itu tidak bisa tergantikan oleh bacaan yang lain. Kecuali ada orang yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Fatihah, maka ketika dia melakukan sholat, boleh Al-Fatihah yang dia tidak hafal digantikan dengan bacaan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bacaan pengganti Al-Fatihah ketika sholat bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Yusuf mengarang-arang. Enggak. Ada di kitab Bapak itu. Ada di kitab Bapak yang kitabnya lupa dibawa, ya kan? Bukan sengaja nggak dibawa, lupa nggak dibawa. Di bawah. Halaman 65. Nomor hadis ke-285. Di kitab Bapak 65 halamannya nomor hadis ke-285. Di situ dikatakan bahwa wa'an Abdillah bin Abi Aufa, dari sahabat yang nama sahabat itu Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, sahabat itu Abdullah bin Abi Aufa itu, Ja'a rajulun, suatu hari ada laki-laki yang datang menemui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Sungguh aku tidak mampu menghafal satu ayat pun dari Al-Quran. Atau terjemahannya, sungguh aku tidak mampu untuk menghafal satu surat pun yang ada dalam Al-Quran. Terus kata laki-laki itu, fa'alimni ma yujzi'uni minhu. Maka dari itu, ajarkan aku sesuatu atau bacaan yang bisa menggantikan ketidakmampuanku itu, yaitu menghafal Al-Quran. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Qul, katakanlah oleh kamu, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Nah, itu dipakai disertakan al-aliyyil adimnya. Ini tentu ada di 6 kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayatnya Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan Al-Hakim. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mampu atau belum bisa menghafal Al-Quran, dalam hal ini belum bisa menghafal Al-Fatihah, maka ketika sholat gantilah bacaan Al-Fatihah itu dengan kalimat ini, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memangnya ada orang yang tidak bisa Al-Fatihah? Ada.
dimungkinkan orang ini yang pertama mu'allaf, baru masuk Islam, baru tadi misalkan masuk Islam maghrib, terus dia mau sholat maghrib, mau sholat isya, boleh silahkan ajarkan dulu kalimat ini, karena kalimat ini mudah dihafal. Teman saya orang yang non muslim ketika kuliah itu fasih banget nyebut subhanallah, fasihan dia daripada kita, padahal Nasrani agamanya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah baik ya Pak gitu. Allahu Akbar bisa mengucapkan Allahu Akbar. Yang anti mereka ucapkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah masuk Islam dia. Itu kali subhanallah, alhamdulillah mereka udah biasa, udah jadi makanan sehari-hari ucapan seperti itu. Apa kabar? Alhamdulillah baik katanya. Itu. Jadi artinya kalimat ini mudah diucapkan oleh siapapun, sekalipun dia baru masuk Islam. Jadi kemungkinannya laki-laki ini yang pertama baru masuk Islam, atau dan yang kedua bukan orang Arab. Ya, loh kok bisa ngomong Arab gitu? Ini kan nanya sama nabinya ngomong Arab kan? Bisa jadi diterjemahkan oleh sahabat yang lain. Atau dimungkinkannya laki-laki ini sudah sangat tua, ya, baru masuk Islam dan usianya sudah tua. Kalau tua memang ada kelemahan secara hafalannya, susah. Jangankan yang tua, kita pun yang masih muda susah ya menghafal Quran. Masih muda kan? Masih muda. Berapa? 40, 50 berapa tahun Pak Hasan? 56, masih muda. Kalau ukuran di umatnya Nabi Nuh, Pak Hasan ini masih bayi. Masih muda. Karena umur-umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 900 tahun. Berarti kan 56 masih muda. Ya, belum tumbuh gigi, masih merangkak kali. Nah itu. Tapi bagaimanapun Al-Quran itu mudah dihafal. Memang sudah ada jaminan dari Allah, Al-Quran itu mudah dihafal, mudah dibaca, mudah dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran atau sebagai pelajaran. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Itu. Jadi bagaimanapun Al-Quran, bahasa apapun dia, orang manapun dia, orang Inggris, orang Eropa, orang Sunda, orang Jawa, mudah membaca Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran. Siapapun orangnya, mau tua, mau muda, mau kecil, itu Al-Quran itu mudah dihafal. Jangankan dibaca, apa, dihafal aja mudah. Kenapa kita susah menghafalnya? Ya nggak ada usaha. Kalau kita ada usaha untuk menghafal Al-Quran minimal 1 hari 1 ayat untuk kita hafal, gampang itu Pak, insya Allah. Ya, hari pertama Yasin, hari keduanya Al-Quranil Hakim, lumayan tuh, seminggu 7 ayat, ya, bisa lah kita menghafal Al-Quran.